Nabi mengingatkan bahwa dosa itu pasti ada balasannya, ada dampaknya dalam urusan dunia. Nah, tapi dari sekian banyak dosa, yang paling disegerakan balasannya, kata Nabi, adalah dosa memutus silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. معاشر المسلمين والمسلمات أمة محمد صلى الله عليه وسلم حفظكم الله. Alhamdulillah, di bulan yang diangkat amal-amal manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini, bulan yang merupakan laporan tahunan amal manusia, kita semuanya diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, berada di rumahnya dalam rangka meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, termasuk dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Bukhari pada bab ke-33 mengatakan bab uqubatu qati'ir rahim fid dunya. Bab hukuman orang yang memutus silaturahim di dunia. Jadi beliau ingin menegaskan betapa besarnya dosa memutus silaturahim. Ternyata dampaknya bukan hanya nanti mendapatkan siksa di akhirat, tetapi di dunia pun telah merasakan dampak dan akibatnya. Inilah yang perlu kita waspadai, sehingga kita harus senantiasa hati-hati terhadap dosa memutus silaturahim. Beliau rahimahullah Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah ibnu Abdurrahman qala sami'tu abi, aku mendengar ayahku yuhadditsu an Abi Bakrah radhiyallahu an. Jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis ini dari gurunya bernama Adam, dan kalau kita perhatikan di sini Imam Bukhari, yaitu sanad yang didapat oleh Imam Bukhari tentang hadis ini, ya beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 5 generasi, mulai dari Adam gurunya, lalu Syu'bah, lalu Uyainah, lalu ayahnya, lalu Abu Bakrah. Jadi ada 5 generasi. Kalau dengan beliau berarti 6 sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan begitu generasi ya Imam Bukhari, sanad-sanadnya, para perawinya ya kebanyakan ada antara 5 sampai 6 dari beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa begitu dekatnya ya, begitu dekatnya zaman beliau dengan Nabi, dan ini sekaligus juga menunjukkan betapa tinggi sanad Imam Bukhari itu. Makanya beliau banyak didatangi oleh murid-muridnya yang jumlahnya puluhan ribu orang yang sengaja datang dari penjuru dunia untuk mengambil ilmunya. Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini Uyainah ibn Abdurrahman mengatakan sami'tu abi yuhadditsu an Abi Bakrah. Aku mendengar ayahku yaitu Abdurrahman mengabarkan dari Abu Bakrah, mendengar ayahku bercerita dari Abu Bakrah. Jadi sumber hadis ini adalah sahabat Abu Bakrah.
Abu Bakr ya, dikenal dengan nama Nafi' ibn al-Harith. Ya, tidak banyak orang mengenal tidak banyak referensi yang menyebutkan tentang sahabat ini, tetapi beliau dikenal sahabat dari ahli Taif. Jadi aslinya dari Taif, sebuah kota yang berjarak 70 km dari Mekah, tempat pegunungan. Ya, makanya sekarang lagi digalakkan oleh pemerintah Saudi, termasuk di antara yang dikunjungi oleh para jamaah haji atau umrah, yaitu kunjungan ke Taif. Dia daerah pegunungan dan punya sejarah. Dahulu mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam. Kita ingat cerita bagaimana Nabi mendakwai masyarakat Taif pertama kali. Beliau dibuli, dicemooh, bahkan dilemparin batu, dan bahkan beliau sempat terluka, menetes darah dari tubuh beliau ketika pertama kali mendatangi penduduk Taif. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sampai perlu mengutus Jibril menawarkan kepada Nabi untuk menghukum penduduk Taif karena melecehkan dan menghina serta mencemooh Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau, dan bahkan beliau mendoakan mereka dalam ketulusan doanya. Bayangkan kalau seandainya ya, beliau mau, Jibril sudah siap untuk membalik penduduk Taif, karena Taif itu adanya diapit 2 bukit, sehingga 2 bukit itu sudah siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW tidak mau, dan bahkan beliau mengatakan, menyertakan mereka dalam doa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka memperlakukanku seperti itu karena mereka tidak tahu. Dan kemudian dalam beberapa tahun kemudian dikabulkan doa Rasulullah SAW, dan akhirnya muncullah dari Taif sosok-sosok pendukung dakwah Rasulullah SAW. Bahkan sejarah mencatat, para ulama ahli sejarah mencatat, pada saat Jazirah Arab ditimpa murtad massal di beberapa titik di Jazirah Arab, ternyata pada saat itu penduduk Taif termasuk mereka orang-orang yang kuat iman dan Islamnya. Inilah ya buah dari kesabaran Rasulullah SAW, sehingga kita belajar untuk senantiasa menyertakan dalam doa-doa kita orang-orang yang barangkali memusuhi keinginan baik kita doakan, sehingga suatu saat boleh jadi mereka akan menjadi orang-orang yang mendukung kebaikan itu. Nah, Abu Bakr aslinya dari Taif. Beliau adalah sosok yang menyendiri, tidak ikut terlibat pada saat terjadi konflik di antara sahabat dalam perang Jamal dan Siffin. Nah, beliau termasuk yang menghindar, tidak mau ikut dalam konflik itu, dan beliau wafat di Basrah. Bayangkan, tinggal di Taif, asli dari penduduk Taif, tapi wafat di Basrah tahun 52. Ini menunjukkan andil dan kontribusinya ikut berdakwah dan berjuang bersama dengan para sahabat menyebarkan Islam sampai di Basrah, di daerah Irak, salah satu kota besar di Irak. Dan beliau meriwayatkan hadis yang dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab induk hadis, ada 132 hadis. Salah satunya adalah hadis berikut. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya." Kata Nabi, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan balasannya oleh Allah terhadap pelakunya di dunia, ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirah, berikut azab baginya yang disimpan untuknya di akhirat kelak, min qati'atir rahimi wal baghi, daripada perbuatan memutus silaturahim dan melampaui batas. Perbuatan melampaui batas.
Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis ini hadis sahih, termasuk di antara hadis sahih yang disampaikan Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di dalam hadis ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam hadis ini menegaskan bahwa dosa apapun, ya, dosa apapun itu berpotensi menghadirkan sanksi, siksa dan hukuman di dunia. Nah, ini penting agar kita tidak menyepelekan dosa. Karena dosa itu pasti ada hukumannya di dunia sebelum nanti mendapatkan hukuman di akhirat. Nah, jadi dosa apapun, ya, makanya para ulama, para generasi-generasi terbaik zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat takut dengan dosa. Bahkan sebagian mereka di zaman-zaman terbaik mereka dulu itu, mereka tidak pernah membedakan antara dosa kecil, dosa besar. Nah, sebagian manusia kadang-kadang menganggap, ini mah kan dosa kecil. Sebagian kadang-kadang menyepelekan dosa kecil. Ini kan cuma dosa kecil. Ini kan dosa yang ringan. Nah, mereka dulu generasi terbaik tidak pernah membedakan. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika mendefinisikan dosa besar al-kabirah minal kabair, kabairul its, beliau mengatakan kullu ma nahallahu anhu minal kabair. Beliau mengatakan semua yang dilarang Allah itu termasuk dosa besar. Itu artinya bahwa beliau tidak pernah membedakan. Selama itu dilarang oleh Allah itu dosa. Dan dosa itu punya dampak negatif dalam kehidupan seseorang di dunia, dan kalau kemudian seseorang tidak istighfar dan taubat, tentu akan berlanjut mendapatkan hukuman dan siksa di akhirat. Na'udzubillah. Makanya dahulu salafun saleh sangat hati-hati, dan bahkan mereka mengatakan melihat langsung dampak dari dosa itu mereka rasakan. Seperti ucapan seorang ulama besar, Fudail ibn Iyad. Beliau pernah mengatakan, wallahi inni la ajidu athara ma'siyati fi dabbati wa ahli. Demi Allah, aku melihat langsung pengaruh dari maksiatku, pengaruh dari dosaku itu terlihat langsung dalam urusan kendaraanku dan kehidupan keluargaku. Nah, inilah penting kita untuk muhasabah, evaluasi. Kalau dalam urusan-urusan kita kok terkadang ada urusan yang tidak gampang, padahal biasanya mudah, tapi ternyata kok rumit. Urusan rumah tangga terkadang mudah, tapi kok ternyata muncul masalah, kesulitan, problem yang datang silih berganti, atau urusan-urusan yang lain. Ya. Bahkan dulu mereka salafun saleh ketika jalan lalu kakinya kena duri saja, itu langsung menganggap adalah akibat dari dosanya, maka mereka langsung istighfar. Dan itu juga diperkuat oleh ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian, akibat kezaliman kalian. Ada musibah yang berupa ujian untuk mengangkat derajat seorang, tapi ada musibah bencana yang merupakan akibat dari perbuatan manusia, akibat dari kelalaian, dosa dan maksiat manusia. Makanya tadi Fudail ibn Iyad mengatakan, demi Allah aku mendapati pengaruh dari maksiatku itu fi dabbati wa ahli. Terlihat pengaruhnya pada kendaraanku dan kehidupan keluargaku. Boleh jadi orang kendaraannya masih bagus, baru keluar dari showroom ini, tiba-tiba ngadat, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ini. Nah, itu bisa jadi bagian dari cara Allah untuk mengujinya. Maka seorang harus istighfar, muhasabah dalam kehidupan keluarga, dalam urusan pekerjaan dan seterusnya. Nah, inilah pengaruh dari dosa. Makanya di dalam hadis ini Nabi mengingatkan bahwa dosa itu pasti ada balasannya, ada dampaknya dalam urusan dunia. Nah, tapi dari sekian banyak dosa
yang paling disegerakan balasannya, kata Nabi, adalah dosa memutus silaturahim. Jadi dosa itu pasti ada balasannya. Ada istilah dibayar cash and carry oleh Allah. Tetapi kadang-kadang waktunya macam-macam. Tapi ini ada yang disegerakan oleh Allah. Dipercepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Dosa memutus silaturahim. Maka disinilah ya, para ulama mengatakan berarti memutus silaturahim itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Makanya seseorang harus berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa ini. Dan sekarang ya, di era kemajuan teknologi, seseorang bisa menyambung silaturahim, memanfaatkan teknologi. Setelah sekian lama mungkin tidak menyapa saudara kandungnya, tidak lama. Jadi sekarang bisa segera melakukan video call, ya, berkomunikasi, memanfaatkan teknologi dengan Zoom, dengan apapun, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa mendekatkan hubungannya dengan saudaranya. Karena aslinya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ar-rahim itu adalah yang punya hubungan darah, yang punya hubungan darah kerabat. Maka tidak boleh ditunda, segera. Kalau seorang ada yang masih sampai sekarang memutus silaturahim, segera. Pernah kita jelaskan praktek silaturahim, orang merespon silaturahim ada 3. Ada yang disebut dengan al-wasil. Al-wasil itu adalah tingkatan yang paling utama, yaitu orang yang menyambung. Boleh jadi ada kerabatnya, ada saudaranya yang sengaja mutus, tapi dia terus bersikeras sungguh-sungguh untuk menyambungnya. Terus saja dia memperlakukan dengan baik, terus dia silaturahim, padahal yang sebelah sana memutusnya. Nah, itu namanya wasil. Makanya ada hadisnya, al-wasil man wasalahullah. Orang-orang seperti ini akan dibantu, disupport oleh Allah urusan dunianya. Nah, yang kedua ada yang namanya al-mukafi. Al-mukafi itu sepadan. Ya, kalau dia silaturahim, saya silaturahimi. Kalau dia kasih hadiah, saya kasih hadiah. Nah, itu masih baik. Tapi yang terakhir ini adalah al-qati'. Dan ini bahaya sekali. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang memutus silaturahim dengan sengaja dia putus silaturahim, maka termasuk orang yang akan disegerakan azabnya di dunia bersamaan dengan azab yang disimpan untuknya di akhirat kelak. Bahkan di dalam hadis yang lain diancam tidak akan pernah masuk surga. Na'udzubillah. Meskipun dia rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin kebaikan ini, tidak ada manfaatnya ketika dia memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dalam hadis yang lain Nabi menegaskan tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus silaturahim. Maka ini perlu diwaspadai, hati-hati. Dosa yang sangat berbahaya. Ya. Nah, makanya seseorang harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Kalaulah belum bisa silaturahim secara offline, bertatap muka bertemu, maka paling tidak adalah dengan memanfaatkan teknologi, bersapa, bertanya tentang keadaannya, dan syukur kalau dia ada kelebihan rezeki, membantu saudaranya, orang-orang yang kekurangan finansial dibantunya. Itu juga bagian dari silaturahim. Wal baghi, yang kedua al-baghi. Nah, para ulama tentang al-baghi ini adalah orang yang menentang pemerintahan yang sah. Nah, ini juga bahaya. Karena membuat suasana kehidupan yang tidak aman, masalah dan seterusnya. Makanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan, pedoman di dalam surat Al-Hujurat, ya, dalam tatanan kehidupan masyarakat Islam. Allah katakan di dalam ayat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Apabila ada dua kelompok orang-orang mukmin di masyarakat, daerah, di negara itu yang berperang, berseteru, fa aslihu bainahuma. Maka tugas para pemimpin, orang-orang yang punya pengaruh untuk mendamaikan keduanya. Itu artinya bahwa aslinya karakter orang beriman itu tidak selamanya terus bertikai. Bahwa ada masalah, iya, tapi mudah untuk didamaikan.
Tapi kata Allah selanjutnya, fa in baghat ala hidahuma. Tapi kalau salah satu bandel, membantah atau tidak mau didamaikan, maunya terus menyerang. Ini namanya baghi. Di sini kata baghi. Ya, fa in baghat, kalau dia bughot itu menentang, ya, pemerintahan yang sah atau melawan. Ketika sudah didamaikan tidak mau. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah memerintahkan orang seperti itu nggak bisa didiamkan, bahkan disuruh diperangi sampai dia mau kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, tapi kalau sudah tunduk, fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Maka ketika sudah tunduk kembali, mau balik lagi berdamai, maka hendaknya diselesaikan dengan adil karena Allah sangat mencintai keadilan. Maka diperlakukan dengan baik. Itulah aturan Allah. Maka orang-orang seperti ini bahaya. Orang-orang yang melawan kebenaran, menantang kebenaran dan seterusnya, itu termasuk di antara perilaku zalim yang akan mendapatkan azab dan bahkan disegerakan azab dan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lalu para ulama mengatakan bentuknya macam-macam. Boleh jadi dipersulit hidupnya. Boleh jadi digagalkan usahanya. Boleh jadi dia dipermalukan di hadapan khalayak dengan perbuatannya. Ya. Mungkin masih menikmati lalu dipermalukan di hadapan khalayak dengan perbuatannya. Itu bentuk-bentuk hukuman di dunia macam-macam. Dan semua itu harus disikapi dengan taubat istighfar kepada Allah. Kalau seorang istighfar, taubatan nasuha, maka insyaallah innallaha ghafurur rahim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Inilah Bapak Ibu saudara sekalian, betapa bahayanya orang yang memutus silaturahim. Ternyata memutus silaturahim itu mempercepat hadirnya azab Allah di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari azabnya di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya, dan Allah tolong dan bantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah silaturahim ini sehingga kita meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfiru wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.